Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan ini, izinkanlah aku, Najma Azalia, kalian bisa panggil aku Naya. Hari ini kita akan membahas satu karya inspiratif yang sangat penting bagi perjalanan sejarah mahasiswa di Indonesia. Ada yang bisa nebak? Yaitu buku Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus. Sebelum kita menyelami isinya, ada 3 kata kunci yang menjadi benang merah seluruh narasi buku ini, yaitu yang pertama adalah kami, yang kedua Masjid Kampus, dan yang ketiga adalah Gerakan Mahasiswa. 3 kata kunci ini bukan sekedar istilah, tetapi ruh utama perjuangan yang diangkat oleh penulis, yaitu Andi Rahmat dan Muhammad Najib. Buku ini membawa kita ke akhir masa Orde Baru. Saat apa? Orde Baru itu saat Indonesia berada dalam pusaran krisis yang luar biasa. Di tengah hiruk pikuk kegelisahan bangsa, kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, lahir dari rahim masjid-masjid kampus. Masjid yang selama ini identik dengan ruang ibadah, tiba-tiba beralih fungsi menjadi pusat aksi, laboratorium gagasan, sekaligus benteng solidaritas mahasiswa muslim. Penulis mengisahkan, dari Masjid Kampuslah muncul gelombang baru aktivisme mahasiswa. Di sanalah ide-ide perubahan dan semangat melawan ketidakadilan dirumuskan. Bukan sekedar diskusi, tapi juga konsolidasi kekuatan. Hingga lahir generasi baru yang terlatih menjadi kader perubahan. Salah satu momen yang paling mengesankan dari buku ini juga diceritakan adalah aksi perdana kami di Masjid Al-Azhar di Jakarta. Aksi yang membawa ribuan mahasiswa turun ke jalan, menuntut perubahan dan keadilan sosial. Dengan penuh semangat, penulis juga mengungkapkan, jadi Masjid Kampus telah menjelma menjadi laboratorium ide dan aksi perubahan. Di sanalah solidaritas dan keberanian terbangun, menumbuhkan kader-kader tangguh yang siap mengabdi untuk umat dan bangsa. Buku ini enggak hanya bicara soal perlawanan eksternal, tapi juga refleksi mendalam tentang tantangan dan dinamika internal di tubuh gerakan mahasiswa Islam. Gimana proses kaderisasi dibangun dari bawah, gimana stigma dan tantangan eksternal dihadapi dengan dialog terbuka, serta niat tulus membawa perubahan. Semua dibahas secara jujur dan reflektif. Pesan moral yang hendak ditegaskan penulis ialah mahasiswa muslim nggak boleh hanya jadi penonton sejarah. Mereka harus berani mengambil peran sebagai pelaku utama perubahan. Untuk kelebihan buku ini, buku Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus, yang pertama, kalau dari aku ya, yang pertama itu ada narasi otentik langsung dari pelaku. Jadi buku ini tuh ditulis oleh para pelaku gerakan. Buku ini menghadirkan kisah-kisah yang hidup dan nyata dari pengalaman organisasi kami pada masa perubahan penting di Indonesia. Yang kedua, fokus pada Masjid Kampus. Jadi buku ini memberikan gambaran utuh tentang transformasi Masjid Kampus menjadi pusat konsolidasi, pusat kaderisasi, serta menjadi laboratorium sosial pergerakan mahasiswa. Yang ketiga, konsep dan sejarah yang mendalam. Berisi pemaparan konteks sejarah sosial politik Indonesia dan peran strategis mahasiswa muslim dalam perjalanan reformasi. Yang keempat, ada reflektif dan kritis. Jadi buku ini enggak hanya mengetengahkan sisi heroik, tapi buku ini juga berani membahas tantangan internal. Jadi yang dalamnya tuh kayak gimana. Terus ada juga kritiknya. Dan pentingnya muhasabah diri dalam perjalanan gerakan. Yang terakhir,
inspiratif untuk generasi muda. Buku ini mendorong mahasiswa dan generasi muda untuk beranjak dari sekedar penonton sejarah menjadi pelaku utama perubahan sosial dengan mengambil ruh perjuangan dari masjid kampus. Secara keseluruhan, gerakan perlawanan dari masjid kampus merupakan bacaan inspiratif bukan hanya bagi mahasiswa atau aktivis, tetapi bagi siapa aja yang ingin memahami gimana sih peran masjid kampus menjadi epicentrum perubahan sosial dan politik di Indonesia. Mungkin cukup sekian resensi yang bisa aku sampaikan. Kalau ingin tahu, itu kan dari sudut pandang aku. Nah, teman-teman bisa baca sendiri gerakan perlawanan dari masjid kampus untuk bisa tahu gimana sih kalau dari sudut pandang kalian semua. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.